Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas soal-soal yang keluar terkait dengan SKB Kesehatan Umum untuk semua formasi kesehatan, dokter, bidan, perawat, analis, farmasi, dan sebagainya yang berhubungan dengan nawacita, RPJMN, dan visi misi Kemenkes. Jadi kita akan coba bahas satu persatu. Ini adalah FR terkait nawacita dan RPJMN. Dan RPJMN-nya yang keluar adalah tahun 2015 sampai 2019. Kita langsung ke nawacita. Nah, nawacita ini ada 9 ya, tolong dihafalkan karena katanya keluar nih, walaupun yang non kesehatan juga keluar, tapi kalau kamu ditanya yang kesehatan itu tujuan keberapa, jawabannya adalah tujuan kelima. Yang bunyinya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kita ke contoh soal. Yang pertama, contoh soal pertama, nawacita yang berhubungan dengan kesehatan adalah nawacita yang keberapa? Tadi sudah kita bahas ya. Jadi nawacita yang berhubungan dengan kesehatan adalah nawacita yang kelima yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup. Ini keluar, kemudian tujuan SDGs yang sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia adalah tujuan jadi yang ditanyakan adalah tujuan SDGs yang berhubungan dengan nawacita yang kelima, berarti yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, tujuan SDGs yang berhubungan dengan kesehatan adalah tujuan 2, 3, 5, dan 6. Tujuan 2 adalah mengakhiri kelaparan, tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera, tujuan 5 kesejahteraan gender, dan tujuan 6 sanitasi dan air bersih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Sedangkan pilihan B sampai E itu yang tidak berhubungan dengan kesehatan. Ini juga keluar nih di FR, program P2PL yang mendukung nawacita adalah mana nih yang berhubungan dengan P2PL? Di antara A sampai E. Nah, sebelum kamu bisa menjawab, harus tahu dulu ya kepanjangan dari P2PL. P2PL itu kepanjangannya adalah pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Nah, kalau kamu buka di RPJMN 2015-2019 di bukunya, di sana dijelaskan bahwa salah satu indikatornya adalah meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Nah, indikator rincinya adalah menurunkan prevalensi tuberkulosis, HIV, kemudian eliminasi malaria, yang tidak menularnya berhubungan dengan tekanan darah tinggi, obesitas, kemudian merokok, kusta, filariasis, ini penyakit menular ya, kemudian memenuhi syarat kualitas kesehatan dan juga menurunkan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Artinya di antara pilihan A sampai E, kamu pilih yang berhubungan dengan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Di antara A sampai E yang berhubungan dengan penyakit menular dan tidak menular adalah yang D, pemberian imunisasi. Tadi juga di indikatornya dikatakan bahwa salah satunya indikatornya adalah penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi jawabannya D ya. Oke, soal berikutnya. Kebijakan RPJMN 2005-2019 dalam upaya pencapaian nawacita di bidang kesehatan terkait revitalisasi puskesmas adalah yang A, penempatan tenaga spesialis di puskesmas, B, pembentukan puskesmas menjadi RS tipe D, C, peningkatan jumlah puskesmas terakreditasi, atau D, penguatan sistem rujukan antara vaskes primer dan sekunder atau tersier. Oke, apa jawabannya? Kita lihat. Dalam buku RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu arah kebijakan Kemenkes 2015-2019 adalah penguatan pelayanan primer, yaitu puskesmas. Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya, yaitu meningkatkan dan memberdayakan masyarakat, melaksanakan upaya kesehatan masyarakat, melaksanakan upaya kesehatan perseorangan, memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.
Untuk menguatkan fungsi tersebut, perlu dilakukan revitalisasi puskesmas dengan fokus pada 5 hal. Yang pertama adalah peningkatan SDM, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen puskesmas, peningkatan pembiayaan, peningkatan sistem informasi puskesmas, pelaksanaan akreditasi puskesmas. Berarti dengan melihat isi RPJMN ini dapat kita jawab bahwa nawacita di bidang kesehatan yang terkait dengan revitalisasi puskesmas adalah yang C. Peningkatan jumlah puskesmas terakreditasi. Pilihan A salah karena hanya ada 5 kebutuhan dasar tenaga yang dibutuhkan di puskesmas. Tidak butuh tenaga spesialis. Kemudian puskesmas menjadi RS tipe D juga tidak tepat. Penguatan sistem rujukan vaskes primer sekunder tidak termasuk dalam 5 upaya utama revitalisasi puskesmas. Jadi jawaban yang tepat yang C. Kemudian soal berikutnya di FR adalah bunyi nawacita yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak adalah yang A. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. B. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. D. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Atau E. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang E, karena tadi seperti sudah kita bahas, tujuan nawacita yang berhubungan dengan kesehatan itu adalah nawacita kelima yang berbunyi meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kemudian soal berikutnya. Cara untuk mencapai nawacita nomor 1 adalah A. Melalui politik luar negeri bebas aktif. Yang B. Memberikan prioritas upaya memulihkan kepercayaan publik. Yang C. Membangun Indonesia dari pinggiran. D. Menolak negara remah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum. Yang E. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar dan Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Mana nih? Nawacita nomor 1 apa ya tujuannya? Nah, tujuan nawacita nomor 1 itu adalah memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Salah satunya bentuknya adalah dengan melakukan politik luar negeri bebas aktif. Jadi, jawaban yang tepat dalam soal tersebut adalah yang A. Melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara trimatra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Lagi, soal berikutnya ini juga keluar nih di FR. Nawacita yang mengentaskan kemiskinan adalah nawacita yang keberapa? Mungkin kata-kata yang lebih tepat adalah nawacita yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan gitu ya. Jadi nawacita keberapa nih yang berhubungan dengan kemiskinan? 1, 3, 5, 7, atau 9? Coba kita lihat. 1. Berhubungan dengan rasa aman. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran. Pemerataan ya, berarti dia berhubungannya. 5. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Tadi kita bicara ini berhubungan dengan kesehatan. Terus nomor 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi. Nah, ini ya yang berhubungan dengan kemiskinan, berarti kan masalah ekonomi. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang ke-7, D. Visi Kementerian Kesehatan menurut RPJMN 2015-2019 adalah A. Terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Pancasila. Yang D. Terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan Pancasila. Terwujudnya Indonesia kerja yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Pancasila. Yang mana nih yang benar? Nah, coba kalau kita lihat di Renstra Kemenkes 2015-2019 itu dituliskan tidak ada visi dan misi Kemenkes, tapi kita mengikuti visi dan misi Presiden yang berbunyi terwujudnya Indonesia yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Maka jawaban yang tepat adalah yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. Nah, sekian soal-soal terkait dengan visi misi Kemenkes, kemudian soal-soal yang berhubungan dengan RPJMN, dan juga soal-soal yang berhubungan dengan nawacita. Kita akan ketemu di video berikutnya. Saya akan membahas secara rutin FR, SKB Kesehatan Umum, dan Kebidanan. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng, jadi kalau kita upload video kamu bisa dapat notifikasi. Teman-teman yang lagi persiapan untuk SKB CPNS 2020, Widya Medika punya 2 modul, yaitu modul SKB Kebidanan dan juga modul SKB Kesehatan Umum. Untuk informasi dan pemesanan, teman-teman bisa follow IG kita atau hubungi admin di nomor WA yang tertera di layar. Untuk teman-teman bidan, kita juga punya simulasi SKB online, jadi tryout gitu ya. Nah, tryout ini ada 5 paket soal, ada 500 soal, ada kunci jawabannya, ada pembahasannya. Kemudian kamu juga bisa melihat skor dan ranking dari seluruh peserta yang sudah mengikuti ujian. Oke, thank you for watching our videos. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika kita ada upload video baru. Terima kasih.